Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya untuk mengawali pertemuan kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, hari ini kita pertemuan perdana ya untuk mata kuliah pemeriksaan audit akuntansi di semester 5. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, lebih baiknya Ibu kayaknya sepertinya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Ramadhani Harakat, SPMAK. Hari ini kita masuk di pertemuan pertama di kuliah perdana kita di mata kuliah pemeriksaan audit akuntansi di semester 5. Di sini Ibu akan menjelaskan kontrak perkuliahan kita selama 1 semester ini, apa saja tata tertibnya bisa kalian lihat di sini. Jadi diwajibkan untuk perkuliahan kita toleransi keterlambatan itu 15 menit, baik mahasiswa maupun saya selaku dosen. Terus untuk berpakaian kalian ya berpenampilan ya, rapi, sopan, menggunakan sepatu. Terus selama perkuliahan dimulai sampai akhir perkuliahan tidak diperkenankan untuk menyalakan handphone. Lalu kalian diwajibkan untuk membawa 1 referensi buku wajib ya. Jadi Ibu akan memberikan beberapa referensi buku untuk mata kuliah audit ini. Selain itu nanti kita ada lakukan UAS. Jadi sebelum UAS minimal perkuliahan itu ada 12 kali pertemuan. Nah, untuk penilaiannya itu ada mengenai presensi kehadiran. Jadi kehadiran itu ada 10% ya. Jadi selain kehadiran, kuis 25%, terus keaktifan kita ya, keaktifan kalian selama perkuliahan itu 15%. Selanjutnya UTS dan UAS itu masing-masing 25%. Nah, untuk grade penilaiannya itu ada di sini ya, mulai dari A sampai E, berapa aja, mulai dari 81 sampai 100 itu dapat nilai A, B 70 ke 80, C 59 ke 69, D 48 sampai 58, dan E 0 sampai 45. Nah, jadi selama 1 semester kita akan membahas ini ya. Yang pertama itu ada konsep dasar pemeriksaan audit akuntansi. Jadi di pertemuan awal kita akan bahas bagaimana konsep audit itu sendiri, pengertiannya apa, definisinya apa, jenis-jenisnya apa, itu akan kita bahas di pertemuan awal. Nah, selanjutnya dari konsep tadi akan kita lakukan mini prakteknya. Apa saja itu? Yaitu bukti dan kertas kerja audit. Jadi nanti kalian akan belajar dari teori yang sudah kita pelajari, akan kita pelan-pelan praktekkan dengan memeriksa beberapa laporan keuangan menggunakan bukti dan kertas kerja audit. Selanjutnya itu setelah kalian periksa laporan keuangan itu atau di audit, maka kita akan lakukan perencanaan audit namanya. Jadi sebelum terjun ke lapangan itu ada namanya perencanaan audit dan prosedur analitis. Terus materi selanjutnya itu tentang materialitas dan resiko audit. Jadi setelah terjun lapangan nanti akan dievaluasi bagaimana tingkat resiko auditnya. Selanjutnya nanti kita akan evaluasi melalui UTS atau ujian tengah semester.
Maka setelah ujian tengah semester kita akan lakukan konsep pengendalian internal. Jadi hasil dari pemeriksaan tadi kita pelajari lagi konsepnya untuk mengendalikan pengendalian internalnya. Lalu diadakan audit internal. Jadi semacam mini audit ya. Konsepnya itu nanti konsep dan prakteknya seperti apa. Masuk nanti di pertemuan terakhir kita coba lakukan studi kasus. Jadi untuk satu perusahaan yang kecil kita akan lakukan di satu bidang kompartemen perusahaannya. Misalnya di sini pemasaran. Jadi nanti kita akan periksa audit pemasarannya. Jadi itulah gambaran umum kita itu belajar selama 1 semester. Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Atau tentang kontrak perkuliahan kita tadi ada yang ingin menambahkan atau kasih saran atau sudah sepakat? Soalnya masih usul ya. Hah? Semangat. Sepakat ya. Berarti udah pasti ya untuk kontrak perkuliahannya mulai dari keterlambatan, terus penilaian kuisnya udah pas ya. Oke, jadi ini beberapa tata tertib kuliah kita, terus gambaran perkuliahan selama 1 semester. Jadi ibu harapkan bisa kalian pahami ya apa yang mau dipelajari, apa yang harus dipersiapkan gitu ya. Nah selanjutnya setelah kita bahas tadi ya tentang apa saja yang akan kita lakukan dalam proses pembelajaran 1 semester, di sini ibu akan jelaskan manfaat kita belajar dari mata kuliah ini. Jadi selama 1 semester agar tidak sia-sia pertemuan kita, belajar kita, maka keluar dari mata kuliah ini kalian itu diharapkan bisa menyusun laporan audit untuk 1 laporan keuangan. Jadi di sini mata kuliah pemeriksaan akuntansi bertujuan agar mahasiswa mampu secara mandiri menyusun kertas kerja dan bukti auditnya. Minimal itu yang diharapkan selama 1 semester kalian itu mampu menyusun kertas kerja dan mengumpulkan bukti-bukti audit. Jadi ini ya manfaat dari mata kuliah ini. Nah jadi kira-kira deskripsinya apa kita belajar mata kuliah ini? Jadi tujuan dari belajar mata kuliah ini untuk eksternalnya itu sangat penting untuk kredibilitas perusahaan. Jadi kalau perusahaan itu ingin maju, ingin berkembang atau naik tingkat dari tingkat lokal ke nasional, itu butuh namanya diaudit. Apakah sudah benar perusahaan itu terpercaya atau tidak? Maka dia harus dilakukan audit independen ya. Jadi biasanya tuh ya kalau dia mau go internasional harus tuh laporan keuangannya sistemnya tidak tertutup lagi, tapi harus terbuka. Sampai sini ada yang belum paham? Paham ya? Baiklah kalau begitu selanjutnya ibu jelaskan ada beberapa kompetensi yang kita peroleh selama perkuliahan 1 semester. Jadi kalau tadi manfaatnya kalian bisa menyusun minimal kalian itu bisa menyusun kertas kerja dan bukti audit, maka kompetensinya apa yang didapat? Kalian itu secara pribadi menunjukkan kinerja mandiri. Jadi secara mandiri dan terukur kalian itu bisa mengimplementasikan konsep dan aktivitas audit. Jadi contohnya tadi ya, manfaatnya kalian kan dapat menyusun kertas kerja dan bukti audit ya. Otomatis nanti kalian secara mandiri bisa tuh menjawab beberapa pertanyaan tentang audit, terus beberapa case laporan keuangan itu bisa kalian susun.
kertas kerjanya secara Ini. Terus apa lagi kompetensinya? Menguasai konsep teoritis. Jadi tanpa kalian buka buku, tanpa kalian mengeja, kalian sudah paham apa pengertian audit, apa definisi audit, tujuan audit itu seperti apa, itu kalian bisa pahami. Sampai sini ada mau bertanya? Any question? Nah selanjutnya itu turunan tadi ya, mampu secara mandiri menyusun kertas kerja audit melalui pengumpulan dan pengintisaran bukti audit atas laporan keuangan entitas komersial sesuai dengan standar audit. Jadi di sini artinya apa? Kalian itu bisa bekerja secara praktek saat menyusun kertas kerja itu apa-apa saja elemen yang harus dikumpulkan untuk menyusun kertas kerja dan bukti audit. Contohnya kalian mengumpulkan laporan keuangan dari perusahaan, kan itu ya elemen utamanya kan. Nah jadi nanti kalian bisa paham bahan-bahan apa saja yang bisa dikumpulkan untuk menyusun kertas kerja. Ya. Nah di sini ada beberapa referensi yang bisa kalian gunakan untuk pertemuan kita, kan tadi sudah kita sepakat ya. Setiap pertemuan itu kalian wajib membawa satu referensi buku ya. Nah di sini Ibu berikan yang pertama itu dasar-dasar audit dari pengarangnya Tunggal Amin Wijaya. Jadi kalian bisa cari atau bisa search di Google Scholar. Jadi referensi ini tidak hanya buku manual ya. Di sini Ibu akan berikan beberapa cara mendapatkan referensi buku tadi. Jadi yang pertama itu kalian bisa search di Google Scholar. Nah, jadi ini tampilannya ya. Kalian buka Google, terus di website di sini bisa kalian tuliskan Google Scholar. Nah, jadi di situ ada beberapa referensi yang bisa diambil. Tapi biasanya di Google Scholar itu referensinya dalam bentuk jurnal sama buku. Jadi seperti buku dasar-dasar audit dari Wijaya ya tadi ya, bisa kalian search di sini. Jadi kemudahan kita untuk belajar menggunakan teknologi salah satunya menggunakan link Google Scholar. Jadi Google Scholar itu untuk mencari jurnal dan buku besar. Terus selain media buku dan jurnal, biasa kita kan butuh ya belajar itu dengan visualisasi dan audio ya. Berarti kita butuh namanya YouTube ya. Jadi kalian bisa search beberapa referensi tadi menggunakan media YouTube seperti di sini Ibu tampilkan link ke YouTube ya. Jadi ini bisa kalian lihat supaya kita lebih tidak kaku ya belajarnya. Mungkin kadang lelah ya membaca buku gitu ya kan. Nah di sini akan kita tampilkan seperti ini. Jadi kalian pahami dari video ini tentang bagaimana audit. Jadi belajar secara cepat dengan menggunakan video. Ya tadi ada Google Scholar ya untuk mencari buku dan jurnal. Terus menggunakan link YouTube. Jadi nanti kita beberapa pertemuan itu nonton video bagaimana proses tahapan audit itu. Jadi supaya kalian lebih paham, lebih lebih jenuh ya, lebih fleksibel lah kita ya mengikuti arus zaman now. Nah, jadi ini beberapa tentang konsep dasar audit dijelaskan di sini menggunakan video. Nah, ada juga referensi yang kedua selain Google Scholar di YouTube juga ada namanya LMS. LMS daripada Kemdikbud. Jadi di sini materinya terbuka ya. Semua materi bisa kalian akses di LMS ini. Hanya saja
kalian itu sebelum mengakses materi yang kita butuhkan untuk satu pembelajaran semester ini, kalian harus register dulu, daftar ya. Jadi daftarnya di sini dari websitenya LMS Padang. Ini bisa kalian lihat di sini ya. Oke, di sini ya. Padang.go.id. Ini dia ya. Nah, ini dia. Jadi kalian harus di sini dulu register. Nah, seperti apa caranya? Apabila kalian bingung, itu bisa lihat di panduannya di sini ya. Ini panduan untuk bagaimana kita akses atau register dari LMS Padang. Okay, now any question? Something? Ya, boleh silakan. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Gaddafi. Jadi sebelumnya saya belum mengerti Bu apa dari definisi audit dan pengertian audit. Oke, baik ya. Jadi kita itu untuk pemahaman tentang audit kita balik lagi ya ke materi selanjutnya. Oke, jadi pertanyaannya tadi tentang audit ya. Nah, masuk di materi yang pertama. Jadi materi pertama itu tadi kan kita bahas konsep dasar pemeriksaan audit akuntansi. Otomatis kalau kita belajar konsep dasar, kita harus paham namanya audit itu apa sih. Nah, jadi pengertian audit di sini bisa kalian baca. Audit merupakan suatu ilmu yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap pengendalian intern, di mana tujuannya memberikan perlindungan dan pengamanan. Jadi di sini ada keywordnya tentang penilaian, pengendalian, perlindungan dan pengamanan. Balik lagi di kata arti kata audit itu sendiri, artinya kan periksa. Kalau periksa berarti apa tuh? Cross check ya, penilaian, ya kan? Ditinjau ya kan? Nah jadi secara umum bisa kita artikan audit itu adalah kegiatan dari suatu ilmu untuk memeriksa terhadap apa yang dikendalikan. Contoh yang dikendalikan itu misalnya uang ya. Otomatis memeriksa atau menilai aktivitas keuangan, apakah berjalan sesuai prosedur atau tidak. Gunanya buat apa? Untuk diri gimana? Dilindungi dari apa? Pemborosan, penggelapan, penyelewengan, korupsi. Nah, jadi perlindungan di sini artinya dari hal-hal buruk yang akan terjadi. Otomatis hasilnya apa? Biar aman setahu saya. Jadi dapat tuh tujuan yang kedua selain dilindungi juga uang tersebut menjadi aman. Itulah pemahaman tentang audit. Jadi contoh kecilnya seperti itu. Itu untuk tingkat perusahaan, ya kan? Jadi di bagian keuangannya itu diperiksa secara berkala. Melalui apa pemeriksaannya? Menggunakan laporan keuangan. Jadi supaya kita tahu uang itu diperiksa atau tidak, harus butuh namanya laporan keuangan dulu. Kalau tidak ada laporan keuangan, apa yang diperiksa? Kan tidak ada data ya. Nah, jadi seperti itu untuk konsep pemahaman audit. Ya, Bu. Nah, Ibu jelaskan sedikit lagi ya tentang materi selanjutnya. Setelah kita tahu apa itu audit, berarti kan laporan keuangan itu tadi yang sudah dibuat selama satu TD, diulang kembali dia, direview kembali. Benar nggak laporan keuangan itu
100 juta, memang beneran ada nggak di dalam perusahaan itu? Selama bulan Desember, misalnya kan laporan keuangannya dinyatakan uang profitnya 100 juta diperoleh pada bulan Desember. Maka kita cross check kembali apakah benar perusahaan itu pada bulan Desember mendapatkan uang profit sebesar 100 juta. Nah, itulah namanya kegiatan audit. Nah, mereview kembali itulah yang tugas kalian nanti menyusun bukti audit dan kertas kerja. Jadi histori belakang itu butuh namanya kertas kerja, dicek tanggal sekian benar nggak mendapatkan pemasukan sekian gitu kan. Nah, jadi hasilnya nanti setelah bukti dan kertas kerja dibuat, maka hasilnya apa? Laporan audit. Jadi di sini ada 5 jenis laporan audit. Yang pertama ada nanti laporan audit opininya atau pendapatnya menyatakan WTP, wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, pendapat wajar tanpa pengecualian, tapi dengan bahasa penjelas. Yang ketiga, ada wajar dengan pengecualian. Jadi histori belakang itu bisa dinyatakan benar, bisa dinyatakan keliru. Jadi tidak ada benar salah, tapi wajar atau tidak wajar. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Boleh? Seperti yang Ibu saya bertanya, seperti yang Ibu jelaskan tadi, bentuk audit itu kan pemeriksaan dari intinya. Jadi saya mau bertanya, jika apabila perusahaan mengalami suatu kecurangan, bagaimana seorang auditor itu menanganinya? Nah, dari case tadi, berarti kan melakukan penyelewengan, ya kan? Balik lagi kita ke konsep dasar tadi, pemahaman audit. Di sini kan berarti butuh adanya perlindungan ya, dan pengamanan. Artinya case tadi kan tidak terlindungi dan tidak aman. Butuh namanya kegiatan audit. Jadi selama proses audit nanti untuk menyatakan penyelewengan itu ada atau tidak, ini dia menggunakan laporan audit. Jadi nanti hasilnya kalau dia terjadi penyelewengan, dia masuk ke kategori ini, pendapat tidak wajar, atau bisa pernyataan tidak memberikan pendapat. Artinya ini jawab panas nih, yang seperti Hari siapa namanya? Hari. Nah, jadi case yang Hari bilang tadi bisa masuk ke pelaporan ini. Pernyataan tidak memberi pendapat, karena berarti sudah sangat besar ya penyelewengannya. Artinya laporan keuangan yang dibuat sama realitanya itu tidak sinkron. Jadi contoh ya, Ibu ini misalnya laporan keuangan laba rugi ya, bulan Januari 2023. Seperti yang Ibu bilang tadi, profitnya 100 juta. Otomatis kalau dia 100 juta, pasti kan realitanya, bukti fisiknya harus sama kan dengan 100 juta. Kita hitung uangnya, kita hitung investasinya, kita hitung hartanya. Seluruh total itu harus sampai 100 juta. Nah, jadi antara pendapatan dan pengeluaran harus balance dengan yang dicatat sama di realitanya. Sedikit lagi Bu, Boleh? itu kan di dalam suatu mengaudit data, Ya. dia kan ada prosesnya. Jadi yang saya mau itu tanya ke Ibu, proses apa saja yang menangani audit itu? Nah, masuk ke prosesnya nanti kita akan di sini tahapannya. Jadi untuk mendapatkan laporan yang wajar, tidak wajar, terus memberikan pendapat atau tidak, ya kan? Itu kan tadi produk dari laporan audit, ya kan? Maka untuk mencapai ke pelaporan itu tahapannya ini dia. Jadi apabila perusahaan itu sudah jadi kuncinya
perusahaan itu harus sudah membuat laporan keuangan. Kalau dia belum membuat laporan keuangan itu belum bisa diaudit. Maka syarat utamanya dia harus membuat laporan keuangan. Nah, dari laporan keuangan itu si perusahaan ingin memperbaiki atau membenahi perusahaan tadi dari case yang tadi ya, ada penyelewengan kan. Berarti secara definitifnya pimpinan perusahaan mengajukan diri untuk melakukan audit supaya penanganan masalah tadi bisa diselesaikan. Maka yang pertama itu ini mendapatkan pemahaman tentang bisnis dan bidang usaha klien. Jadi di perusahaan harus komit dulu dia mau diaudit, mendatangi auditor. Nah, auditor nanti akan diagnosa dulu perusahaannya. Ini poin-poin masalahnya apa saja, pelaporan keuangannya di mana. Nah, tahapan itu masuklah di dalam ini, mendapatkan pemahaman tentang bisnis dan bidang usaha klien. Disitulah poin tahapan pertama untuk mendapatkan laporan audit. Setelah si auditor itu paham bisnisnya apa, bidang usaha klien itu apa, masuklah melaksanakan prosedur dan analisis. Jadi barulah dilakukan prosedur audit. Nah, poin ini nanti kita secara khusus ya di materi berikutnya akan kita bahas poin-poin prosedur apa saja yang akan kita jalankan. Seperti itu. Jadi setelah auditor dan klien itu sama-sama paham kegiatan audit tahap kedua menyiapkan apa. Jadi si auditor kan memberikan prosedur ya, tata cara untuk mengaudit. Nah, si klien otomatis menyiapkan data yang dibutuhkan auditor untuk diperiksa laporan keuangannya sejauh mana mau dikendalikan atau mau diperiksa. Selanjutnya, menetapkan pertimbangan awal tentang tingkat materialitas. Jadi di situ akan terjadi kesepakatan batasan mana saja yang data keuangannya itu mau diperiksa. Jadi materialitas apa saja yang disepakati. Itu dia konteks tahapan yang ketiga. Berikutnya masuk ke sini, mempertimbangkan resiko audit. Seperti Hali bilang tadi ya kan, terjadi apa tadi penyelewengan ya. Nah, disitulah kesepakatan antara auditor dan perusahaan. Tingkat resiko penyelewengannya bagaimana? Dan disitulah untuk penilaian kontrak auditnya. Jadi dibutuhkan biaya berapa dengan resiko A, B, C, D. Disitulah tingkat penilaian biayanya. Selanjutnya menetapkan strategi audit awal untuk asersi. Nah, di poin tahapan yang kelima mulai menetapkan strateginya. Jadi tadi udah bahas ya. Pertama diagnosa dulu ya, perusahaan itu seperti apa, bidangnya, bisnisnya, laporan keuangannya. Berikutnya baru prosedurnya, prosedur audit itu apa, dijelaskan auditor dan si perusahaan menyiapkan data. Oke. Setelah itu auditor melakukan pertimbangan tingkat materialitas atau batasan yang harus diaudit itu sampai mana saja. Kan nggak semua ya harus diaudit, tergantung kebutuhan si perusahaan. Perusahaan mau sampai keuangan aja atau mau manajemennya juga atau seperti apa. Nah, itu di tahap ketiga, mempertimbangkan materialitas. Selanjutnya itu tadi udah kita tahu batas-batasannya, kita hitung resikonya. Auditor menghitung resiko auditnya itu besar, kecil, skala menengah, skala atas atau seperti apa. Nah, di situ melakukan kesepakatan antara auditor dan perusahaan. Paham di sini? Paham ya. Nah, barulah selanjutnya setelah sepakat dilakukanlah strategi yang
dilakukan auditor. Jadi kalau seperti dokter ya, kita mengetahui diagnosa, setelah sepakat dengan pasien, barulah dia memberi obat. Nah, tahap ini auditor memberi strategi supaya akan menyelamatkan si perusahaan itu tadi dari penyakit. Dan terakhir, barulah mendapatkan pemahaman tentang struktur pengendalian kekebalan klien. Inilah hasil produknya nanti kita di poin ini. Balik lagi ke sini. Nah, inilah dia yang akan diperoleh perusahaan. Dan ini bisa menjadi acuan perusahaan untuk naik tingkat atau naik level jenjang usahanya. Misalnya sebelumnya itu dia tingkat lokal, maka dia masuk ke nasional. Kalau dia dulunya nasional, bisa go atau internasional. Otomatis kan berpengaruh sama profit ya. Semakin dia go internasional, otomatis kan semakin banyak konsumennya ya kan. Jadi itulah manfaat dari audit. Jadi perusahaan itu bisa meningkatkan kredibilitasnya. Jadi masyarakat itu percaya. Kan kalian lebih percaya mana tuh? Minum Aqua atau Amos? Kalau kita sebutnya ya. Nah, kalau kita cek, ya kan? Aqua itu sudah laporan keuangannya terbuka atau belum? Coba kalian buka tuh handphonenya. Laporan keuangan Aqua. Ada? Ada kan? Nah, artinya kita percaya nggak kalau kita minum merek A tersebut? Terkadang kita minum perkara merek juga ya, dari saya mana ada? Ya. Ada nggak laporan keuangannya di? Ada. Di tahun 2020. Ada kan? Ada. Otomatis poin tadi manfaat audit muncul kan tentang kredibilitas. Kredibilitas kan tentang kepercayaan ya. Iya. Berarti kita percaya ya minum Aqua tadi. Kalau Aqua itu aman untuk diminum. Oke, silakan. Nah, jadi itu tadi manfaat dari laporan audit. Jadi kalau perusahaan itu melakukan laporan keuangannya secara terbuka dan sudah diaudit, itulah salah satu manfaatnya. Yang paling nyata ya, yang bisa kita rasakan, kita tuh aman minum merek A gitu. Itu salah satunya. Belum lagi yang lain manfaat kalau perusahaan itu sudah diaudit. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Nah, Ibu coba review ya, apakah kalian paham tentang materi kita hari ini? Kira-kira audit itu apa ya? Siapa yang bisa jelaskan ya? Ali, coba lagi. Kalau dari maaf ya Bu, Ya, kalau dari segi pemahaman yang Ibu sampaikan tadi, menurut saya pribadi audit itu tentang pemeriksaan data. oke, that's right. Kita definisinya ya. Ya, Kalau berarti sudah mulai paham ya dengan kita audit, oh berarti ini pemeriksaan. Secara lengkapnya ada yang bisa jawab? Dari pemeriksaan itu gunanya buat apa? Sumbernya dari mana ya? Ada yang secara lengkap bisa jelaskan? Ya, gimana ya? Atau ada lagi? Sebelah ada siapa? Kevani, coba Kevani, apa secara lengkap audit itu? Tadi keywordnya pemeriksaan ya.
Jadi secara lengkapnya apa ya audit? Apa, Kevani? Audit itu apa? Bu, Ya, silakan. ya kalau menurut saya secara lengkapnya audit itu ilmu yang dipakai untuk melakukan penilaian terhadap pengendalian intern, di mana audit itu bertujuan untuk memberikan perlindungan serta pengamanan supaya dapat mendeteksi adanya penyelewengan dan ketidakwajaran dalam suatu perusahaan. Oke, kasih pos ya. Jadi secara ini sudah mulai paham ya konsep dasar tentang audit. Nah, jadi itu ya beberapa materi kita hari ini tentang mata kuliah pemeriksaan akuntansi. Jadi untuk kedepannya kita ada tugas ya. Jadi tugasnya itu tentang studi case ya. Studi case coba kalian pahami audit untuk perusahaan, boleh kalian catat ya. Tugas ini juga ibu ada masukkan di LMS kita ya. Link LMS-nya ibu share di grup ya. Jadi nanti di situ kalian isi di link LMS itu sudah ada panduan dari tugasnya materinya apa saja untuk pertemuan kita hari ini. Nah itu deadline pengumpulan tugasnya minggu depan ya. Oke. Ada yang mau syarat? Ya. Oke ya untuk tugasnya ya. Nah, jadi karena pertemuan kita selama 1 semester ada tugas dan kuis ya. Jadi yang dinilai itu tadi ya partisipasi kalian, absen, terus penyelesaian kuis atau tugas, dan akhirnya nanti kita melakukan UTS dan UAS. Oke, ibu simpulkan ya, hari ini pertemuan kita konsepnya adalah memahami apa itu audit, dan kita juga tahu apa isi laporan audit sampai ke tahapan-tahapan audit. Jadi itulah kesimpulan materi kita hari ini. Any question sebelum kita tutup kuliah ini? Nanti ya. Baiklah, kalau tidak ada lagi yang mau dipertanyakan, baik tugas maupun materi yang kita sampaikan hari ini, kita tutup ya perkuliahan ini. Baik, kita tutup perkuliahan ini dengan membacakan doa sebagai tanda syukur kita. Semoga pertemuan hari ini dengan kita berdoa di awal dan diakhiri dengan doa juga sebagai tanda syukur kita diberi manfaat, rahmat dan ilmu yang senantiasa bisa kita pergunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa dimulai. Doa selesai, akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.